ini udah mau mulai tuh. Oh, ada kan? Baik ya. Baik. Jadi kemudian berbagai asumsi timbul di masyarakat Indonesia, asumsi itu. Dan banyak warga negara Indonesia yang rasa nasionalismenya akhirnya muncul, dan kemudian banyak yang melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang yang banyak yang tidak senang dengan adanya video tersebut. Dan kemudian kenapa seperti itu? Karena telah dilihat bahwa nomor telepon, tag lokasi ya, kemudian nomor teleponnya ada di Malaysia gitu. Sehingga kita merasakan bahwa wah, ini seperti ini, ada video yang seperti ini, yang benar-benar ini melecehkan negara kita, laku kebangsaan kita. Kemudian dari Cyber Barreskrim ya, itu tidak tinggal diam, di sana langsung melakukan penyelidikan ya, setelah mendapatkan informasi kemudian melihat daripada video itu, langsung membuat tim ya, kemudian akhirnya komunikasi dengan PDRM Malaysia. Jadi kemarin selain menggunakan handphone juga ada Zoom ya antara Barreskrim Polri dengan PDRM Malaysia. Jadi saling menukar informasi berkaitan dengan adanya video atau di kanal YouTube tadi. Akhirnya dari PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki ya, itu yang inisialnya NJ, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia, ada di Sabah, Malaysia. Gitu. Kenapa NJ umur 11 tahun ada di sana? Karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI ya. TKI yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia di sana. Kemudian setelah mengamankan seorang laki inisial NJ tadi, dari polisi Malaysia tentunya melakukan pemeriksaan ya, atau mencari informasi daripada tersangka daripada NJ tadi yang diamankan gitu. Memang dari NJ keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu ya, di My ASEAN itu di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat gitu ya. Tetapi ada temannya dia yang membuat gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi karena ini si NJ ini adalah ada tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka tertangkap gitu, di Cianjur oleh penyidik Cyber Barreskrim gitu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Jadi dua-duanya di bawah umur. Jadi MDF ini nama asli, tetapi di dunia maya itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun. Ini Faiz Rahman Simalungun, di dunia maya namanya dia, tapi aslinya namanya adalah MDF itu. Dan orang kalau melihat dengan nama itu kan berarti marga di Sumatera Utara. Ternyata dia adalah orang Cianjur. Itu di malam dia kita tangkap di rumahnya, dan dia adalah kelas 3 SMP ya di Cianjur, itu di sana. Kemudian yang bersangkutan si MDF ini kita bawa ke Barreskrim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Jadi intinya bahwa antara NJ yang di Sabah, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Dia sering komunikasi, ya,
marah-marah sering. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya Instrumental Parodi dan Lirik Video ya, dengan menggunakan nama NJ gitu ya. Jadi MDF ini membuat, kemudian juga menggunakan nama NJ, kemudian dia di tag lokasinya di Malaysia, menggunakan nomor Malaysia gitu. Akhirnya kan yang dituduh NJ. Akhirnya NJ marah ini. NJ itu marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube gitu. Membuat kanal YouTube lagi dengan konten My ASEAN gitu ya. Saya ulangi, channel ASEAN ya, channel ASEAN. Channel ASEAN dia. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit? Dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NJ ini ya gitu. Jadi NJ yang di Malaysia itu juga membuat ya, kemudian MDF yang ada di Indonesia di Cianjur juga membuat. Sama-sama membuat ini ya, membuat. Ini karena marah karena membuat. Dan kemudian bahwa untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini juga akan kita bawa orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur 8 tahun ya, umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone gitu ya. Jadi umur 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone, terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui ya. Bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas, nanti saya upload ketahuan, dia sudah bisa ini ya, sejak mendalam itu umur 8 tahun ini sampai umur 11 tahun. Dan juga bagaimana membuat nama akun palsu ya. Dia lakukan semuanya ini. Jadi dia belajar bagaimana biar dia itu tidak kalau ada pelanggaran pidana dia tidak terdeteksi gitu. Dia sudah belajar itu. Tapi ternyata juga terdeteksi juga ya, ternyata ini sudah kita lakukan penangkapan di sana. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu bahwa barang bukti yang ada itu ada handphone ya, tadi ada di sana handphone, dan juga ada SIM cardnya tadi, ada SIM card dan ada perangkat PC, dan kemudian kita ada akte kelahiran. Kita untuk mengetahui umur daripada anak ini berapa, ada atas nama MDF ini. Dan kemudian satu buah KK yang menunjukkan bahwa memang MDF ini adalah anak daripada orang tuanya di sana. Gitu. Kemudian untuk NJ masih ada di kepolisian PDRM di Sabah sana. Sedangkan untuk MDF sudah ada di Baris Krim Polri, ya, Baris Krim Polri. Dan pasal yang disangkakan yaitu pasal 45 ayat 2 diuntukkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ini dan kemudian juga dikenakan pasal 64A junto pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini dikenakan kepada para tersangka ini. Itu teman-teman ya bisa kami sampaikan berkaitan dengan perkembangan daripada video parodi ya, instrumen parodi lirik video yang ada di kanal YouTube yang selama ini masih menjadi perbincangan, dan saat ini kami luruskan ya, kami sampaikan seperti tadi sudah saya jelaskan di depan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Yang ini nggak ada.